Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semua, perkenalkan nama saya Reva Nursifa Kolopita dengan NIM 0240604038 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2 di kampus Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit akibat kerja, yaitu Carpal Tunnel Syndrome. Mata kuliah K3 Dasar, dosen pengampu, Ibu Christine Gloria Tutu Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teologi, Magister Kesehatan. Oke, baik, kita langsung saja ke materinya. Pengertian Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Carpal Tunnel Syndrome atau CTS merupakan gangguan umum yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebabkan gerakan berulang dan posisi yang menetap pada jangka waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi saraf, suplai darah ke tangan, dan pergelangan tangan. Carpal Tunnel Syndrome atau CTS terjadi ketika lorong karpal menjadi sempit akibat jaringan yang mengelilinginya membengkak dan menekan saraf median. Saat terjadi pembengkakan pada bagian saraf, tendon atau bahkan keduanya, saraf median akan tertekan, maka terjadilah Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Jika saraf median ini terjepit atau terhempit, maka akan timbul sensasi kesemutan, mati rasa, dan terkadang muncul rasa sakit pada bagian-bagian yang terpengaruh oleh saraf ini. Gejala yang muncul ini biasanya berkembang secara perlahan pada malam hari, akan bertambah parah. Bagian yang paling sering terpengaruh adalah jempol, jari tengah, dan telunjuk. Selanjutnya, faktor resiko dan penyebab Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Penyebab utama CTS adalah tekanan atau kompresi pada saraf median di dalam terowongan karpal, yang sempit dan dibatasi oleh tulang-tulang karpal dan ligamen transversum. Terowongan karpal dapat menyempit karena berbagai faktor, seperti cedera, peradangan, atau penebalan jaringan ikat. Penyebab CTS dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor intrinsik. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Yang ketiga, faktor mekanis. Yang keempat, faktor anatomi. Dan yang kelima, ada faktor fisiologis. Faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi tubuh seseorang, seperti kondisi medis atau genetik. Faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh, seperti pekerjaan, hobi, atau cedera. Faktor mekanis adalah perubahan pada terowongan karpal atau saraf median yang disebabkan oleh tekanan, cedera, atau peradangan. Faktor anatomi adalah perbedaan anatomi pada terowongan karpal atau saraf median yang dapat meningkatkan resiko kompresi. Faktor fisiologis adalah perubahan fisiologis seperti perubahan hormon atau penumpukan cairan yang dapat meningkatkan resiko kompresi. Selanjutnya, faktor resiko Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Ada 9 faktor resiko Carpal Tunnel Syndrome, yaitu yang pertama, jenis kelamin. Wanita lebih sering mengalami CTS daripada pria, mungkin karena ukuran terowongan karpal mereka yang lebih kecil atau perubahan hormon selama kehamilan atau menopause. Yang kedua, usia. Orang dengan usia antara 40-60 tahun memiliki risiko lebih tinggi. Yang ketiga, kehamilan. Perubahan hormon selama kehamilan dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan pada saraf median. Yang keempat, riwayat keluarga. Orang dengan riwayat keluarga CTS memiliki risiko yang lebih tinggi. Yang kelima, kondisi medis. Diabetes, hipotiroidisme, dan gagal ginjal dapat meningkatkan risiko CTS. Yang keenam, obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan tekanan pada saraf median. Yang ketujuh, pekerjaan yang membutuhkan gerakan berulang. Pekerjaan yang melibatkan gerakan tangan berulang seperti mengetik di keyboard dapat meningkatkan risiko CTS. Yang ke-8, trauma atau cedera. Cedera pada pergelangan tangan seperti patah tulang atau dislokasi dapat menyebabkan kompresi saraf median.
Terakhir, postur pergelangan tangan yang salah atau tidak ergonomis dapat meningkatkan tekanan pada saraf median. Selanjutnya, gejala klinis carpal tunnel syndrome dan kualitas hidup penderitanya. Gejala carpal tunnel syndrome atau CTS dapat terjadi di kedua tangan. Akan tetapi, gejala awal biasanya terjadi pada salah satu tangan, terutama tangan yang sering digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut adalah gejala klinis CTS antara lain. Yang pertama, kesemutan di ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Yang kedua, nyeri pada pergelangan tangan, terutama saat malam hari. Yang ketiga, kelemahan otot tangan, terutama saat menggenggam benda. Yang keempat, sensasi terbakar atau rasa seperti tertusuk jarum. Yang kelima, gangguan koordinasi tangan, terutama pada aktivitas halus seperti mengetik atau memegang benda kecil. Dan yang terakhir, penurunan kekuatan cengkraman. Selanjutnya, kualitas hidup penderitanya. Penderita CTS atau carpal tunnel syndrome mengalami penurunan kualitas hidup karena gejala seperti nyeri, mati rasa, dan kelemahan pada tangan dan lengan. Gejala ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, tidur, dan bahkan kesejahteraan mental. Dampak pada aktivitas sehari-hari, yang pertama, kesulitan dalam melakukan tugas-tugas sederhana seperti memegang benda, mengetik, atau mengemudi. Yang kedua, rasa sakit yang mengganggu, membuat aktivitas yang biasanya mudah menjadi sulit dan menyakitkan. Yang ketiga, gangguan tidur. Nyeri yang bertambah di malam hari dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan insomnia. Dampak pada kesejahteraan mental. Yang pertama, kecemasan dan stres akibat nyeri, kesulitan melakukan tugas, dan gangguan tidur. Yang kedua, depresi. Dalam kasus CTS yang parah dan kronis, penderita mungkin mengalami depresi karena penurunan kualitas hidup. Selanjutnya, dampak pada kondisi fisik. Yang pertama, kelemahan otot. Penjempitan saraf dapat menyebabkan kelemahan otot-otot di tangan dan jari, sehingga sulit untuk melakukan gerakan yang halus. Kedua, hilangnya ketegasan. Penderita mungkin kesulitan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan gerakan tangan yang akurat. Yang ketiga, atrofi otot. Dalam kasus CTS yang lanjut, dapat terjadi penyusutan otot di pangkal ibu jari. Selanjutnya, dampak carpal tunnel syndrome atau CTS terhadap produktivitas kerja dan perusahaan. Carpal tunnel syndrome atau CTS dapat memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja dan operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung terhadap produktivitas kerja, yang pertama, penurunan kecepatan dan kualitas pekerjaan. Yang kedua, kenaikan risiko absensi. Yang ketiga, kebutuhan perawatan medis yang tinggi. Yang keempat, gangguan tidur. Yang kelima, stres dan depresi. Dampak tidak langsung terhadap perusahaan. Yang pertama, biaya perawatan kesehatan meningkat. Yang kedua, penurunan produktivitas dan output. Yang ketiga, kenaikan biaya absensi dan kompensasi. Yang keempat, kebutuhan pelatihan ulang atau reskilling. Dan yang terakhir, kerugian reputasi perusahaan. Selanjutnya, upaya pencegahan dan penanganan carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome atau CTS melibatkan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya serta mengelola gejala yang muncul akibat tekanan pada saraf median di pergelangan tangan. Pencegahan, yang pertama, istirahat teratur. Istirahatkan tangan setiap 1 jam saat bekerja atau melakukan aktivitas berulang. Kedua, peregangan dan pemanasan. Lakukan peregangan tangan dan jari sebelum dan sesudah aktivitas yang melibatkan tangan, seperti mengepal dan membuka tangan. Yang ketiga, postur tubuh yang baik. Jaga postur tubuh tetap tegak dengan bahu yang rileks dan tidak condong ke depan. Yang keempat, bantalan pergelangan tangan. Gunakan bantalan saat menggunakan keyboard atau mouse untuk mengurangi tekanan langsung. Yang keenam, hindari tekanan berlebihan. Hindari mencengkram objek dengan kuat dan hindari menekuk pergelangan dalam waktu lama. Yang ketujuh, mengelola faktor risiko.
mengelola kondisi seperti obesitas atau diabetes yang dapat meningkatkan risiko CTS. Dan yang terakhir, posisi tidur yang baik. Hindari tidur dengan posisi pergelangan tangan menekuk. Penanganan. Yang pertama, mengurangi aktivitas. Hentikan atau kurangi aktivitas yang memicu gejala, serta berikan waktu istirahat untuk pergelangan. Yang kedua, bidai pergelangan tangan. Gunakan bidai untuk menjaga posisi netral pergelangan dan mengurangi tekanan pada saraf. Yang ketiga, obat-obatan. Pereda nyeri seperti ibuprofen atau naproxen untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Kortikosteroid dapat diberikan dalam bentuk suntikan untuk mengurangi pembengkakan pada lorong karpal. Yang keempat, operasi. Untuk kasus parah, prosedur pembedahan dilakukan untuk memotong ligamen dan melepaskan tekanan pada saraf median. Dan yang terakhir, konsultasi medis. Segera konsultasikan dengan dokter bila gejala tidak membaik atau justru memburuk. Kesimpulan, carpal tunnel syndrome atau CTS adalah gangguan kesehatan akibat terhempitnya saraf median di lorong karpal pada pergelangan tangan. Kondisi ini ditandai dengan gejala seperti kesemutan, mati rasa, nyeri, dan kelemahan otot pada tangan dan pergelangan tangan yang dapat memburuk di malam hari. Faktor resiko CTS meliputi jenis kelamin, usia, kehamilan, riwayat keluarga, kondisi medis, obesitas, pekerjaan dan gerakan tangan berulang, serta postur tubuh yang buruk. CTS tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik penderitanya, tetapi juga berdampak serius pada kualitas hidup, aktivitas sehari-hari, kesehatan mental, serta produktivitas kerja. Bagi perusahaan, CTS dapat menyebabkan penurunan output kerja, peningkatan biaya medis, hingga kerugian reputasi. Upaya pencegahan CTS dapat dilakukan melalui penerapan ergonomi yang baik, pengaturan pola kerja dengan istirahat teratur, penggunaan alat bantu seperti bantalan pergelangan tangan, hingga pengelolaan faktor risiko kesehatan. Penanganan CTS mencakup perubahan aktivitas, penggunaan bidai, konsumsi obat anti-inflamasi, hingga tindakan pembedahan untuk kasus yang berat. Itulah penjelasan saya mengenai penyakit akibat kerja tentang carpal tunnel syndrome. Untuk teman-teman, mohon maaf untuk kekurangan dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.